Kita memulai bisnis itu dari rumah kontrakan kecil, Pak. Rumah kontrakan kecil banget, saya cuma 2 orang, 3 orang ya. Saya jualan, Pak, agregator, Pak. Oh gitu. Agregator, kita nggak punya pabrik saat itu. Saya agregator. Begitu saya udah punya permintaan kontinu salah satu industri electric vehicle, langsung saya bikin pabrik cepat-cepat. Jadi pembuatan pabrik itu berjalan berdampingan dengan saat market tersedia. Sempat nyesel nggak keluar dari BUMN? Nyesel, Pak. The Founder. Selamat datang di The Founder. Seperti biasa, tamu hari ini spesial. Beliau adalah juara apa ya? Juara sebuah kompetisi yaitu Startup for Industry tahun 2023. Beliau adalah founder dan pimpinan atau pemilik dari Matador Elektro atau PT Elektro Energi Semesta. Kita sambut saja tamu spesial hari ini yaitu Pak Wisnu Primaharsono. Pak Wisnu, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan di sini. Pasti sibuk banget, apalagi industrinya, saya spill dikit, adalah industri yang menjadi tumpuan masa depan. Tidak hanya Indonesia, dunia, betul Pak? Amin. Luar biasa. Boleh ceritakan sedikit, Pak Wisnu, Matador Elektro ini bisnisnya apa sih? Langsung ini Pak ya. Langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih loh Pak atas undangannya ke sini ya. Saya excited banget nih bisa ngobrol. Sebenarnya saya kalau mau bertanya nih ya, kalau mau jawab nih, sebenarnya saya harusnya berguru ke Bapak dulu nih. Kebalik sebenarnya, tapi oke lah hari ini saya jadi diundang kehormatan di sini di studio Pak Toto Demul. Jadi Matador Elektro itu kita perusahaan baterai lithium Pak, provider baterai lithium. Fokus kita adalah seluruh sistem baterai lithium, baik baterai management system maupun energy management system yang fokusnya ke lithium battery. Udah sederhana seperti itu. Jadi penggunanya bisa ke macam-macam aplikasinya, baik untuk sistem PLTS secara keseluruhan maupun sistem electric vehicle secara keseluruhan. Cuman mostly di Indonesia permintaan request kita lebih banyak 75% ke electric vehicle. Gitu ya. Karena kalau bicara mengenai EV atau electric vehicle, pasti hubungannya dengan mobil listrik kan, Pak? Betul, Pak. Mobil listrik yang saat ini dijual di Indonesia belum menggunakan produk baterai lithium lokal dong Pak ya? Belum. Biasanya bawaan ya? Bawaan. Tapi Matador Electric ini masih berupa prototipe, penelitian, R&D, kemudian ikut kompetisi startup, atau sebetulnya sudah ada produknya dan sudah berproduksi, bahkan sudah mungkin punya customer atau enggak Pak? Jadi gini Pak, kita sudah melewati tahapan di mana produk ini sudah melalui prototipe, ya, sudah digunakan. Jadi sudah digunakan, feedbacknya udah, produknya udah benar-benar market fit, udah request sesuai industri. Ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan seperti biasanya lah MVP, kita tunggu feedbacknya ya, produk kita tiktokan berkali-kali sampai tahun ini baru kita pastikan kita fit banget nih untuk market industri electric vehicle, khususnya roda 2 di Indonesia. Ya. Dan apakah sudah punya manufacturing? Iya, mini plan saya bilang. Kita punya mini plan untuk proses lithium battery packing sama sistemnya. Terus apakah sudah punya customer? Tentu sudah Pak. Sudah, kita sudah punya beberapa klien industri electric vehicle ya, yang membutuhkan TKDN, local content. Kebetulan local content kita 40% ya. Jadi mereka butuh support kita agar mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang bentuknya subsidi untuk electric vehicle. Jadi untuk butuh kearifan lokal konten ya, kita di MOU dengan mereka, lalu mereka menjual ke industri. Seperti itu model bisnisnya Pak. Oke, jadi 40% TKDN itu sudah cukup besar untuk baterai lithium Pak di Indonesia atau gimana? Cukup besar Pak. Itu kita benar-benar perjuangan cukup lama ya. Jadi 40% yang kita lakukan sekarang itu tahapannya 4 tahun yang lalu prosesnya ya. Jadi riset and development kita riset cukup lama ya, kekayaan intelektual kita patenkan semuanya sampai akhirnya jadi sebuah produk yang memang memiliki lokal konten tinggi. 40% itu kalau untuk masuk e-katalog Pak, 25% sudah cukup. 25% minimal ya? Itu sudah cukup. Jadi sebenarnya 40% apakah cukup tinggi? Ya saat ini kita cukup berbangga, itu lumayan tinggi. Itu lumayan tinggi ya. Ya, saya juga tidak banyak sih mendengar produk-produk
baterai lithium lokal ya. Banyak sih berita-berita mengenai ini mobil listrik lokal dan sebagainya gitu ya. Sedang ada universitas sedang melakukan penelitian dan sebagainya. Tapi yang jadi produk itu tidak banyak loh Pak. Bener nggak sih? Atau saya aja yang kurang pergaulan nih di industri EV atau baterai Indonesia? Iya, kalau pertanyaan jadi produk nih Pak ya. Jadi produk. Jadi produk memang nggak banyak. Tapi yang untuk mengembang ini banyak banget. Iya, saya tahu Teman-teman di lapangan, teman-teman di lab itu, saya yakin mereka punya kemampuan lebih jago bikin produk ya. Cuman untuk membuatnya menjadi sebuah produk, diserap oleh market industri dan menghasilkan profit, itu yang bikin susah. Ya, disitulah saya hadir di Elektro saat itu. Dari teman-teman laboratory, lab ya. Belum ada revenue Pak, entitas belum ada. Saya hadir, kemudian buat entitas. Ketemu Bapak Kiwi Ali Warga, beliau adalah founder, investor pertama kita. Nah, investor pertama kita. Dari situ kita bisa lari. Dari situ kita bisa lari, kemudian kita bisa menjadikan itu produk dan profit. Dan udah profit berarti ya? Cash flow positif. Cash flow positif. Oke. Cash flow positif berarti kan sudah ada customer-nya ya? Udah. Ini apa? B2B? B2B ya, kebanyakan B2B ya? Retail kayaknya nggak mungkin lah. Ada produk atau brand EV atau apa di Indonesia yang menggunakan? Ada Pak. Kalau apa contohnya? Bapak contoh gerobak listrik roda 3. Gelis. Tomara Electric Vehicle juga ada. Fiat beberapa juga pakai produk sistem kita. Celis juga pernah. Celis juga pernah pakai ya? Oke, saya tahu tuh. Itu brand-brand roda 2 kebanyakan lokal ya, dan menggunakan produk dari Matado Elektro ini. Luar biasa sekali. Tapi kalau bicara EV Pak, terutama tadi kan potensinya major itu untuk masuk ke electric vehicle ya Pak ya. Di Indonesia ini gimana Pak? Seberapa cepat kita bisa menjadikan EV ini jadi bukan alternatif lagi tapi pilihan yang akhirnya industri pendukung seperti baterai lithium ini ikut melambung juga gitu ya. Karena saya sebagai orang awam di industri otomotif bahkan EV ya, saya melihat beberapa pemberitaan bahwa di Indonesia itu harga mobil listrik masih mahal kan, kebanyakan masih industri luar ya Pak ya. Kemudian pengisian baterai juga lama chargingnya kalau ke bahan bakar lama, nggak ada, jarang gitu kan. Terus daya tahannya juga mungkin saya nggak tahu ya apakah lebih cepat habis atau tidak. SPBU-nya atau disebutnya apa tuh ya, itu juga tidak banyak. Kemudian kalau misalkan rusak ya digantinya cukup mahal ya baterainya. Seberapa masih optimis sih Pak Wisnu melihat perkembangan EV yang merupakan sebuah tumpuan kendaraan masa depan di mana Matado Elektro ini menjadi salah satu pendukung utamanya sebagai produsen baterai lithium lokal. Gimana Pak? Kalau bicara optimis ya, saya sebagai pimpinan harus optimis pastinya. Itu pertanyaan yang saya gak perlu jawab nih. Optimis, saya sangat optimis ya. Industri ini masih seksi sampai 10-15 tahun ke depan. Ya. Yang menjadi PR bagi Matado Elektro ya, sustain di market kita kuat-kuatan nih. Ya. Kita kuat-kuatan. Dengan lokal juga atau luar? Biasanya? Dengan luar pastinya. Luar ya. Dengan gempuran produk luar ya. Kita kuat-kuatan bangun kolaborasi lokal yang baik ya antara sama-sama pengusaha lokal. Kita bertahan sampai memang semuanya mature ekosistemnya. Kita nggak bisa sendirian Pak, kita startup. Saya startup. Ya. Kalau Bapak bertanya itu sebenarnya apakah optimis? Optimis selama government, akademisi, private, semua bareng-bareng nih ngerjain ekosistem ini. Ya, karena kita nggak akan bisa sendirian. Apalagi saya startup kecil ya. Saya mungkin bisa menguasai teknologi ya, tapi industrialisasinya saya butuh private untuk invest, butuh government untuk memfasilitasi ya dan sebagainya. Butuh regulasi ya. Ini kan perjalanan masih panjang. Kita masih melangkah satu tangga ya. Masih banyak ribuan tangga yang akan kita lalui, tapi saya memandang ini optimis. Ini masih seksi industri di 10-15 tahun ke depan. Bahkan di Cina pun mereka masih develop baterai masih luar biasa. Ya, sudah semacur itu mereka masih mengembangkan baterai itu sampai semurah-murahnya. Suatu titik nanti akan murah. Suatu titik itu. Bukan hanya masalah mempercepat proses charging atau memperlama penyimpanan ya, tapi sampai dengan semurah-murahnya gitu ya. Suatu titik siklusnya akan murah. Karena pergerakan penurunan baterai lithium sudah bergerak mulai sekarang. Menurun semakin. Suatu titik nanti formula itu akan pas.
Jadi antara supply dan demand akan menemukan posisi yang pas, dan itulah saatnya kita makanya saya bilang kita menunggu momentum. Ya, pengusaha Bapak lebih paham Pak itu ya. Jadi ada momentum yang kita tunggu. Ya, sambil bertahan tadi. Sambil bertahan. Ketika oke. momentum itu kita habisi. Jadi memang ya ada sedikit momentum yang memang kita tunggu. Apakah optimis? Sangat optimis. Ya, Sangat dan optimis. itu pasti akan datang ya, karena bahan bakar fosil ya itu Iya. sebuah keniscayaan akan habis ya. Betul Pak. Betul nggak? Fosil akan habis, semakin mahal. Kita nggak bisa pungkiri itu ya. Betul. Kondisi kita kaya akan nikel, ya kan? Kita cukup sumber daya nih, tinggal kita mengolah secara teknologinya maupun hilirisasinya. Kita bisa ke arah sana. Ya. Saya masih optimis di elektro ini kita bisa kolaborasi dengan government dan semuanya. Saat ini mungkin kita masih meraba-meraba, karena semuanya meraba-meraba Pak. Nggak cuma Indonesia, negara-negara lain juga untuk baterai lithium masih meraba-meraba. Ya. Nah, kalau bicara mengenai optimis, biasanya itu perspektif bukan orang atau bukan seorang engineer, Pak. Ini betul. Bapak bikin baterai listrik ini atau baterai lithium ini pasti engineer dong, gitu ya? Betul nggak Pak? Betul. Atau gimana? Orang mikirnya gitu ya, pasti Iya, engineer. iya. Sebenarnya bukan. Oh, Bukan. gitu. Saya bukan engineer Pak. Saya background saya itu manajemen bisnis. Oke. Jadi saya seperti Bapak bilang tadi ya, saya bertemu teman-teman di lab, laboratori ya, terus produknya banyak banget, sumber pendanaannya mewah, karena kan mereka punya fasilitas itu dari kampus, alat juga sudah ada, tinggal gimana caranya ya, teman-teman yang ada di kampus laboratori ini mengangkat mereka menjadi produk itu bisa diserap sama industri. Kan sebenarnya cuma itu Pak. Iya. Diserap dulu lah satu pieces saja. Bener sampai repeat order lagi, simple saya saat itu saya mikirnya. Kita memulai bisnis itu dari rumah kontrakan kecil Pak. Rumah kontrakan kecil banget, saya cuma 2 orang 3 orang ya. Saya jualan Pak, agregator Pak. Oh gitu. Agregator, kita nggak punya pabrik saat itu. Saya agregator. Sudah semua, saya tahu produknya lab-lab itu. Saya tahu tuh mereka punya produk lab. Dari kita lempar sana, kita lempar. Ya campur nasib mungkin ya. Saya suka menyebut, karena memang nasib itu kadang berkata baik. Campur nasib. Industri itu percaya Pak. Iya. Industri percaya dengan saya. Saya nggak punya pabrik. Begitu saya udah punya permintaan kontinu salah satu industri electric vehicle, langsung saya bikin pabrik cepat-cepat. Jadi pembuatan pabrik itu berjalan berdampingan dengan saat market tersedia. Oh, setelah ada respon dari market baru bikin pabrik baru gitu bikin ya. pabrik. Jadi saya nggak bikin pabrik dulu, saya ngontrak di rumah kecil. Oke. Semua saya lempar, nggak ada TKT, nggak ada apa-apa, semua saya lempar. Saya sub-subkan di beberapa kampus ya, sampai beberapa kampus di Surabaya. Saya tahu mereka punya mesin ini. Saya tahu beberapa kampus-kampus yang punya mesin. Saya minta tolong ke mereka. Sampai kayak gitu. Ya. Saya ada kerjaan nih, saya minta tolong dong. Packingin, buildingin, teknologinya kayak gini. Saya lempar ke sana, saya lempar. Kita kan profit maker, pebisnis. Iya. Kita bukan pembuat mungkin, tapi kita tahu gimana cara bikin profit, ya kan? Nah, jadi saat itulah saya optimis loh. Itu kok punya potensi tanpa perlunya pabrik, saya udah dapat hasil lumayan saat itu Pak. Iya. Dari situlah kemudian kita tumbuh pelan-pelan ya. Sampai sekarang akhirnya kita punya industri sendiri. Saya nggak pernah lempar sekarang. Iya. Tapi tetap beberapa saya subkan untuk board-board yang sifatnya elektronika kita masih sub ke Cina. Oke. Tadi kan banyak penelitian di kampus-kampus. Tapi apakah di awal sudah memang fokus ke baterai lithium atau sebetulnya ada penelitian lain yang kemudian banyak Pak, agregasi Bapak coba jual gitu ya? Banyak ya? Tidak langsung ke baterai lithium tidak ya? Jadi pada saat itu begitu banyak produk kampus ya, lab itu punya banyak produk. Saya disajikan nih produk kita, banyak banget kan, kayak katalog gitu tapi nggak bisa jual. Oke. Saya memilih item yang paling kecil. Yang paling kecil harganya 1.500.000 saat itu. Board elektronika. Kita nyebutnya BMS ya, baterai management system ya, kayak pengatur thermal baterai. Saya pilih komponen yang paling kecil yang saya jual. Saya nggak lihat itu semua. Meskipun itu semua satu sistem secara keseluruhan bisa dijual, tapi saya pilih yang kecil dulu. Semua saya ngambil dari, saya katakan apa adanya, saya ngambil dari Cina untuk baterai, sel baterai, semuanya ya. Saya jual item paling kecil board. Dari situ feedbacknya saya tangkap Pak. Saya tangkap pasti ada feedback ya, ada kekurangan gini. Langsung saya minta tolong ke lab. Lempar lagi ke lab. Ini kok gini. Betul kan? TikTok kan itu nggak lama. Karena produk itu sebenarnya sudah siap teman-teman. Karena risetnya udah 3 tahun yang lalu. Masa feedbacknya gak cepat gitu kan, menghantarkan feedbacknya.
Akhirnya 2-3 kali TikTokan udah jadi selesai dan nggak pernah ada komplain. Saat itulah saya ngambil produk yang paling kecil dan udah mulai saya jual. Oke. Seperti itu aja. Saya nggak murka untuk ngambil semua produknya. Meskipun produk itu bagus semua, tapi kan juga kita lihat marketnya ya. Ya. Jadi dari komponen kecil itu saya ambil komponen yang lebih gede lagi, saya ambil komponen lebih gede lagi sampai akhirnya saya punya ekosistem sendiri nanti. Oke. Metodenya seperti itu. Itu berapa lama berlangsung sampai akhirnya Matador Elektro ini terbentuk, Pak? Jadi gini, Pak. Entitas kita itu di 2021 investor sudah masuk. Investor udah masuk. Sudah masuk. Oke. Nah, Bapak Giwali Warga itu sudah ngechip in di tempat kita, sudah ngechip in di sini. Dan itu jujur aja, ya, begitu banyak produk yang kita miliki dari lab. Lab produk kita banyak. Bahkan yang startup for industri yang kita buat ini, itu salah satu produk yang kita hold karena marketnya nggak bagus. Tapi kita menang di startup industri. Iya. Gitu ya. Jadi produk kita itu energy management system berbasis apps Android itu, ya, itu menang di startup industri. Tapi itu kita hold karena marketnya nggak butuh itu. Ya itulah kesalahan kita dari lab yang setelah saya belajar banyak ya. Engineer ini sibuk membetulkan sebuah produk, mengimprove sebuah produk, tapi market didn't ya. Dia market nggak butuh. Nggak butuh itu. Kita ini sibuk kita bikin produk, tapi market nggak butuh. Itu kan problem yang besar ya. Ketika entitas berdiri, saya memimpin di situ, kita menjawab market. Jadi TikTok-TikTokan sama pertanyaan berapa tahun? Itu 1 tahun, Pak. 1,5 tahun. Setelah saya pegang ya, benar-benar produknya fit di market 1,5 tahun. 1,5 tahun. Baru tadi akhirnya fokus ke baterai lithium. Tadi ada kita pivot Pak. Ya? Okay. Kita pivot. Kita sempat ke solar panel, Pak. Oh, sempat ke solar panel. Sempat solar panel. Tapi karena batasan-batasan pemerintah, regulasi dan sebagainya, kita mundur teratur. Saya harus bertahan kan, perusahaan saya bertahan. Mundur teratur. Jadi baterai kita itu IMS, Energy Management System yang untuk startup industri yang menang itu untuk solar panel, Pak. Untuk solar panel sebetulnya. Sebenarnya untuk solar panel. Jadi untuk solar panel. Jadi bukan untuk electric vehicle. Ya. Cuman ketika di market kita dihadapkan begitu besarnya industri China ya, sampai sudah masif ya untuk industri. Kita lihat solar panel merek zaman dulu Panasonic hilang lenyap semua, nggak ada dimakan sama China ya. Kita sadar posisi itu. Selain kompetitor juga regulasi. Adanya regulasi yang menghambat pemasangan solar panel. Ya sudah kita pivot. Bukannya waktu itu juga saya nggak tahu ada program pemerintah bahwa setiap rumah yang excess capacity dari solar panel yang dimilikinya pemasangan itu kan bisa dijual kan ke pemerintah. Zaman itu iya. Tidak semudah itu ternyata. Atau gimana? Tahun 2020 memang iya. 2019 2020 memang iya. Cuman 2021 pengetatan dari PLN itu sudah mulai terasa. Oke. Karena mereka kan punya bisnis core yang sama gitu kan. Oh gitu. Iya. Terkait dengan ya saya nggak mau mengatakan siapa salah siapa benar, semua menyelamatkan sendiri kan bisnisnya. Bisnis normal kan. Kita nggak mau juga BUMN merugi kan. Oke. Tapi tadi sempat disampaikan bukan engineer, bahkan mungkin bukan orang yang mungkin teknis ya. Sebenarnya latar belakang pendidikannya apa sih, Pak Wisnu? Saya manajemen, Pak. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Itu S2, S1. S1 sebenarnya manajemen S1 itu manajemen pemasaran, S2 itu manajemen pemasaran juga sih sebenarnya. Manajemen bisnis dan pemasaran jadi satu saat itu tiga. Oh gitu. Di Malang, di mana? Di Malang. Di Malang ya. Di Malang. Jadi sebenarnya begini. Awal saya kan kerja bukan di startup, Pak. Saya kerja ikut BUMN. Saya kerja di BUMN. Kerja di BUMN. Saya kerja di BUMN. Saya udah kerja di BUMN di bidang finance. Finance, Pak. Di BUMN salah satu pemimpin di bidang finance ya. Manajer di BUMN. Udah 10 tahun, Pak, saya kerja di sini. 10 tahun. Jadi basic saya bisnis konvensional, bukan bisnis teknologi. Jadi ternyata ini paduan yang pas ya, bisnis konvensional masuk ke bisnis teknologi itu jadinya profitnya lebih cepat, cash flow-nya lebih cepat. Nah, saya resign. Ini jadi sedikit cerita flashback, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, itu justru kita coba cari lesson learn lah dari pengalaman founders. Ketika saya resign, saya kerja di bidang finance, saya resign saat itu dengan beberapa pertimbangan yang mungkin sudah tidak sesuai dengan hati nurani saya, ya, saya resign. Saya nggak punya pekerjaan, Pak. Saya sempat
driver online, jualan kerupuk. Oh, sempat gitu? Jualan Oh, kerupuk, driver online, keliling mandiin kucing, apalagi ya, semua udah saya lakukan. Punya kafe, semua udah saya lakukan. Oh, jadi bukan keluar karena melihat opportunity begitu Enggak, banyak produk lain, bukan ya? bukan. Oh, gitu. Saya juga mencari saat itu. Saya saat keluar, saya tuh punya perasaan ya Mas Ian ya, saya bisa besar di luar. Ini BUMN ini saya terkungkung sama sistem. Memang saya mungkin manajer di usia muda ya, saat itu sudah enak Pak. Maksudnya rumah dinas sudah dapat, semua fasilitas tinggal lengkap. nunggu waktu aja. Tinggal nunggu ya? waktu lah, dan untuk sampai tua itu pun BUMN siapa yang nggak mau ya kan, kita nggak stres kayak punya bisnis sendiri kan. Cuman feeling saya saat itu berkata bahwa selain pekerjaan berkaitan dengan Rino Nurani, saya bilang bahwa saya bisa lebih besar di luar. Oh, itu saya yakin banget. Ya? Tapi setelah itu badai, benar-benar badai. Ternyata tenggelam. Seindah itu Tidak ya. seindah itu, tenggelam. Okay. Saya bikin bisnis kafe di depan kampus di salah satu Surabaya. 4 bulan kemudian pandemi. Langsung diajar saat itu. Langsung benar-benar apa ya? Istilahnya apa? Belajar di rumah lah ya. Udah nggak ada sekolah lagi lah. Nggak ada sekolah, nggak ada ke kampus. Udah nggak ada kampus. Saya berusaha bertahan, akhirnya kafe itu nggak bertahan. Ya, dia jatuh, pegawai saya. Akhirnya saya pivot kebetulan saya pecinta kucing ya. Saya pivot ke pet shop kecil-kecilan. Oh, pet shop. Padahal bukan veteran vet ya, atau bukan dokter hewan ya? Bukan. Oke. Saya pet shop. Pet shop itu pun saya kelola sendiri, Pak. sendiri. Saya mandiin kucing keliling-keliling sama naik sepeda motor kemana-mana. Sampai seperti itu. Pak, mandiin kucing saya anterin orang kemana-mana. Oh, gitu. Sampai sehari saya mandiin kucing sendiri 6-7 kucing. Saya bertahan di masa pandemi. Iya. Gak sampai itu, pulang saya masih driver online, jualan kerupuk di perempatan. Jadi apakah saya engineer? Bukan. Cuman saya resilience ya. Itu. Dan itu investor chip in ke people, Pak. Melihat itu. Betul. Tidak semata-mata produknya gitu produk ya. itu semua bisa bikin. Engineer kita kumpulin 2-3 orang bikin, anak sekarang apalagi zaman sekarang ya, anak muda-muda ngopi gitu ya. Bikin produk ini cepet Pak, jadi 2-3 bulan mereka udah punya ide konsep, langsung bisa dieksekusi kan jadi produk. Cuman membuatnya menjadi profit, cash flow positif, itu yang mereka susah. Dan mental itu kan butuh mental ke arah sana Pak. Untuk tahan banting, siap memang tidak mengambil lebih, siap untuk menerima sedikit. Itu kan yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ya karena mental aja sih. Soal mental Pak ini sebenarnya. Betul. Jadi karena saya ditempa begitu banyak ya, sudah bertahun-tahun saya ditempa, saya tahu jualan madu juga pernah. Itu sudah hampir semua saya lakukan lah. Hampir semua untuk bertahan hidup. Apa sih sebetulnya untuk bertahan hidup ya? Betul. Karena saat saya resign itu, istri juga nggak bekerja kan. Kita benar-benar nggak ada penghasilan, zero income. Belum juga saya dicoba. Cobaan tuh wah luar biasa Pak. Rumah terbakar. Sempat terbakar. Oh gitu. Satu kafe habis. Semua aset saya kafe habis. Ini di luar mata direktur ya, betul ya. Kenapa mental leader itu akhirnya terbentuk ya? Karena sebelumnya ada ditempa kayak gini. Ya gitu ya. Jadi kafe habis dibakar. Ya udahlah. Saya juga nggak sedih, biasa saja. Oke, kita terus lanjut hidup. Saya berjuang. Terus gak cuma itu, saya kena COVID sampai berbagai macam lah masalah yang gak akan pernah berhenti. Sampai suatu titik akhirnya ini karena kehendak Tuhan ya. Saya percaya sama hidup itu ada kehendak Tuhan. Saya bertemu dengan saat itu salah satu orang kepercayaan Pak Kiwi, ahli warga di Jawa Timur. Saya bertemu, mau tak kamu ikut cuma bantu-bantu? Ya hanya sekedar bantu doang. Bantu-bantu terus ngembangin yang bisnis startupnya Pak Kiwi yang di Jawa Timur. Pak Kiwi udah punya, saya udah kenal Pak Kiwi sebelum invest. Saya udah kenal Pak Kiwi. Kenal duluan malah ya. Cuman Pak Kiwi pasti saat itu mungkin tidak berpikir untuk invest ke saya. Ya. Saya lihat, dari situlah saya belajar. Dari situlah saya belajar cepat. Ya. Karena background bisnis saya juga bisnis ya. Saya cepat belajar ya. Momentumnya di situ Pak. Momentum di situ, akhirnya saya punya diberi kesempatan oleh Pak Kiwi untuk Pak Kiwi invest ke saya. Jadi saya ingat kata-kata beliau pertama, saya melihat kamu bukan karena kemampuan kamu, ya karena people tadi. Saya mungkin beliau melihat saya seperti itu ya. Sebab kalau kemampuan jauh Pak dari CEO lain yang saya yakin mereka sudah punya kemampuan lebih baik daripada saya. Makanya saya bilang, Bapak saya ngundang ke sini. Saya ini biasa aja. Saya biasa banget, biasa saja. Cuman saya akui, saya tahan banting. Saya tahan banting. Saya
siap mengambil sedikit untuk tim yang lebih besar, ya. Dan saya siap untuk berkorban di depan tim saya maju ke atas. Itu aja. Saya juga tetap tidak kaya, kayak hidup saya juga biasa, nggak berubah. Sejak diinvest maupun tidak diinvest, kayak hidup saya tetap gini-gini, nggak akan berubah. Ya, jadi lebih ke arah kalau startup itu ya, memang saya sadar sih, ya the people megang peranan penting. People itu ya, penting banget itu. Penting banget, Pak. Itu kenapa saya pikir Pak Wisnu juga di sini, karena justru lesson learn ini yang menurut saya jauh lebih besar daripada sudah dapat investor, seri A, seri B dan sebagainya. Justru behind the success dari startup, walaupun kita sama-sama juga sedang menunggu momentum atau apa itu ya. Itu penting sekali sih menurut saya, dan ternyata tadi ini pembelajaran buat teman-teman founders atau business owner yang lain ya, bahwa people itu penting ya. Penting, Pak. Pitch deck tentang produk harus bagus pasti kan. Pasti, harus memang diidentifikasi demand-nya betul-betul dibutuhkan oleh industri atau market. Tapi tadi ternyata investor melihat sosok orangnya ya, pendirinya, business ownernya atau siapapun pembesut dari startup itu ya. Itu penting sekali ya. Betul, Pak. Betul. Apalagi di posisi early stage ya. Yang cepat sekali bisa tutup loh, Pak. Iya. Habis diinvest 6 bulan tutup. Iya. Early stage itu modalnya bukan teknologi sebenarnya, modalnya mental. Iya. Mental orang-orang di belakang. Mental itu orang ya, di belakang itu ya. Iya. Karena uang berapapun diinjek ya habis ya. Habis, Pak. Habis. Mau diinjek berapa, mau investor masuk juga habis. Tetap aja habis. Tapi waktu itu sebelum katakanlah ketemu orangnya Pak Kiwi nih sebagai angel investor mungkin ya waktu itu ya, sempat nyesel nggak keluar dari BUMN? Nyesel, Pak. Sempat nyesel. Nyeselnya kenapa saat saya punya kesempatan ada uang, saya nggak belajar banyak. Bukan nyesel karena keluar. Kenapa saat saya dikasih privilege Tuhan ya, saya tuh enak banget hidup ngabisin uang ya. Iya. Jalan-jalan, main-main, kuliner, tapi saya nggak belajar banyak. Ketika begini, permasalahannya saat itu, saya katakan apa adanya. Ketika kita lulus dari BUMN, posisi pimpinan, gitu, ekspektasi masyarakat kan segini. Ya. Realitanya kita kemampuan segini, Pak. Kita segini. Kita kan base sistem, Pak. BUMN, manajer gitu ya harusnya. Sistemnya udah rapi, Pak. Kita tinggal nginput. Itu ya. Apa yang mau kita ini ya? Semua udah sistematis di situ. Jadi karena menyamakan ekspektasi ini butuh cost dan biaya, Pak. Iya. Itulah tugas saya saat resign. Saya sambil grooming kucing keliling nanti malam belajar. Jualan kerupuk pagi Sabtu Minggu saya tutup ya untuk saya jualan kerupuk dan pinggir jalan, Pak, sambil saya belajar. Disitulah momen saya menyesal banget 10 tahun saya lalui hanya untuk menjadi pegawai. Kemudian saya nggak banyak belajar banyak. Menyesali gap itu ya. Menyesali gap itu. Bukan keluarnya gitu. Bukan ya? keluarnya. Kalau keluarnya itu udah biasa. Saya kan ya kita bukan lahir di keluarga kaya. Jadi hidup makan nasi sama tempe alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah, itu biasa saja saya. Yang saya sesalkan tuh saya telat belajar. Anak muda-muda udah lari lebih kencang pada saya. Saya masih baru buka buku, alamat pertama kita buka buku yang lain gitu kan. Iya. Tadi menarik sih bahwa tidak hanya ekspektasi masyarakat sih, bahwa pegawai BUMN yang sudah menempati posisi manajerial atau di manajemen level seakan-akan udah hebat ya. Begitu keluar mengembangkan bisnis sendiri yang which is startup, dan secara sistem pasti jauh lebih manual, jauh lebih otodidak daripada ini, dianggapnya akan sukses. Saya pikir itu juga bukan hanya pandangan orang luar sih. Mungkin banyak teman-teman yang kerja juga bahwa wah, saya udah posisi tertentu nih di perusahaan. Padahal kan jauh lebih mudah melakukan itu daripada membesut startup. Betul bukan begitu ya, Pak? Betul, Pak. Iya kan? Justru kita diuji itu ya saat kita bentuk startup, Pak ya. Iya. Kita benar-benar kita itu bukan pemimpin. Kita bekerja sendiri kan, kita sendirian, kemana-mana kita handle ya. Iya. Sampai masang AC, kantornya kita pasang AC sendiri gitu kan. Gitu. Pasang sendiri, meja nata-nata sendiri, nyapu ngepel pagi sendiri kita sapu pel ya. Sekarang aja perlu agak sedikit enak sedikit ya. Mulai ada yang bisa disuruh gitu kan. Tolong dong. Dulu kan enggak. Dulu kan semua sendirian ya. Tapi karena kita
Ya kembali lagi people lah ya. People ya. People. Itu penting banget. Penting. Ya. Mungkin nanti ketika Matador Elektro ini sudah gede, investornya udah banyak, mungkin bukan saya pemimpinnya. Stagingnya mungkin bukan saya, butuh orang pintar lulusan Harvard gitu ya. Sekarang udah bukan saya lagi mungkin ya, karena ilmu saya keterbatasan ilmu saya, akhirnya mungkin bukan saya lagi pemimpinnya, diganti yang lain, demikian seterusnya, nggak ada masalah. Apa sih Pak Wisnu perbedaan sebelum ada investor masuk, pasti dengan capital yang masuk, dengan setelah nih? Yang terasa banget apa? Apakah investor ini hanya masukin uang atau ada strategic inisiatif atau panduan juga membuka network dan sebagainya nggak dari investor yang masuk ke Matador Elektro ini? Kalau dengan investor kita, ya, Pak Ki Aliwarga ini membebaskan kita berpikir. Oke. Saya suka beliau begitu. Beliau membebaskan kita berpikir, ya. Tapi juga dengan rambu-rambu yang beliau miliki. Jadi kalau signifikansinya apakah dengan investor, kalau kita tanpa investor kita sudah mati duluan Pak. Bisnis baterai kayak gini Pak, ya kan masih sudah mati ya. Saingannya dari luar ya. Iya sudah. EV juga betul, gitu ya. Betul, sudah mungkin sudah kandas duluan. Dengan investor itu kita yang pertama selain kapital ya, tentunya pasti akses Pak, sama mentoring. Ketika diinvest beliau, saya juga berubah Pak. Itu pengaruh. Tidak hanya pengaruh people saya menggerakkan, tapi siapa yang invest itu pengaruh Pak. Jadi profil yang menginvest itu pengaruh. Karena beliau selalu mengedrive kita untuk terus maju. Nggak bisa berhenti Pak. Berikut Pak Ki Aliwarga, inovasi lagi produk itu nggak pernah bisa berhenti. Terus sampai udah maju banget udah. Terus kejar-kejar teknologi itu kita lari-larian. Oh gitu ya. Jadi semakin tidak santai, tapi semakin tenang secara kapital, ya kan? Tapi memang yang kita butuh itu. Jadi teman-teman startup juga harus jelas ya. Anda butuh uang, artinya Anda mau mengelola sendiri, atau Anda juga di dalamnya butuh strategic partner, mentor, strategic leadership partner dan sebagainya untuk membimbing kita gitu ya Pak. Betul Pak, betul Pak. Kalau mau investor yang memang menginvest uang gitu ya. Ya mungkin banyak banget ya pilihan. Iya. Tapi banyak juga kita yang di posisi early stage ini dikasih uang setahun udah tutup startup. Iya. Dengan Pak Kiwi berbeda saya rasa. Beliau develop people banget. Beliau percaya bahwa leadership itu dimulai dari people. Dan alhamdulillah beliau percaya sampai detik ini masih percaya sama saya untuk memimpin ini. Jadi kita berjalan berdampingan Pak dengan investor. Berjalan berdampingan. Sampai detik ini beliau tetap mengasih arahan kepada saya secara kalau memang kita keluar dari rambu-rambu dan nggak on track ya. Selebihnya beliau membebaskan. Oke. Jadi apakah pertanyaannya sebelumnya sangat signifikan Pak menuju ke arah kebaikan? Ya dengan segala kekurangannya pasti ada. Tapi kalau saya fokus kurangnya kayaknya nggak bijak juga ya. Tapi saya lebih lihat lebih banyak baiknya pasti. Iya. Kalau nggak ada Pak Kiwi ya mungkin sudah tutup duluan. Hilang. Ya, karena memang saya masih banyak sih. Saya juga kadang sendiri gini. Kita tuh sebetulnya kalau butuh uang, katakanlah ada investor masuk, kita butuh uang berapa? Dan mau diapain uangnya? Itu kalau sebatas transaksi investor, transaksi kan? Transaksi. Apakah kita punya kemampuan sampai sana atau tidak? Iya. Tapi kadang-kadang saya berpikir lagi, jangan-jangan yang kita butuhkan tidak hanya finance, tapi juga tadi mentor, terus yang bisa membukakan kita network ke market kah, ke resource untuk raw material atau apapun yang memang mereka punya kekuatan di sana gitu ya. Betul, Jadi Pak. kita harus menentukan investor macam apa ya yang kita butuhkan. Betul nggak Pak Wisnu? Gitu ya? Jadi ketika teman-teman startup ini saat diinvest, profiling teman-teman lihat. Iya. Profiling investor ya. Teman-teman lihat, kita akan bekerja berdampingan dengan mereka cukup lama. Karena ketika equity kita nggak mungkin pasti terjerat lah. Kalau cuma sebentar minta ke bank aja ya. Iya, sebentar udah kita loan. Iya, selesai masalah kan. Bank nggak peduli kamu ngobain gimana, yang penting jangan sampai telat kena gitu kan. Oke. Yang penting ada jaminan dan sangat betul. Tapi kalau karena dengan investor ya, teman-teman startup harus lihat profil mereka. Karena kita itu bekerja berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Pasti itu ya. Pasti. Iya. Dan jangan kaget kalau apalagi semakin banyak investor ya, semakin terjerat kita. Artinya kan bisikan tuh semakin kencang. Bisikan semakin kencang. Satu aja udah bisa bikin pusing ya, apalagi bisikan banyak gitu ya. Jadi kelola uang dengan baik, Pak.
sederhana. Startup ini listrik ini sangat mudah sih menurut saya. Ya. Karena kan bisnis saya bisnis konvensional ya. Bapak juga pasti bisa sampai segede ini perusahaannya. Saya tahu lah bagaimana ini. Ruangannya Pak. Enggak, saya tahu ini profit nih dan saya begitu lihat wah ini udah profit ini. Saya tahu ini sudah profit terus. Iya. Uang masuk. Kalau dulu di bisnis konvensional itu ada paku Pak, 2 paku. Nota masuk sama nota keluar. Nota masuknya lebih banyak, nota keluarnya sedikit. Udah sederhana itu kan bisnis kan saya bikin. Sama bisnis besar juga sama gitu ujung-ujungnya kan. Tapi kan pakai sistem ya. Ini saya bedanya juga itu. Kalau kalian itu sampai on track itu kita pasti selamat. Apakah itu akan membesar kita itu belum tentu juga memang. Tapi kita akan sustain sampai momentum itu kan. Momentumnya datang. Saya percaya momentum itu untuk pengusaha itu ada momentum kan Pak ya, momentum yang begitu momentum kita ambil langsung melejit. Ya. Tapi bicara momentum, pasti Matador Elektro juga punya visi yang besar dong ke depan ya. Yang saya ingin tanyakan adalah seberapa besar sih atau ingin dibawa kemana nih Matador Elektro dalam industri baterai lithium atau EV nanti? Apakah ingin membuat mobil listrik? Kita tahu lah BYD China itu kan bisa mengalahkan Elon Musk kan gitu kan. Akhirnya gitu ya. Yang tadinya diprediksi barang Cina pasti gitu-gitu aja dan sebenarnya ternyata lebih besar ya diserap di industri. Mau dibawa kemana Matador Elektro ini? Kalau saya sebagai pimpinan Elektro ini, saya punya mimpi kita menjadi provider lithium baterai pilihan pertama orang Indonesia. Pilihan pertama orang Indonesia. Jadi cuman Elektro lah yang ahlinya baterai lithium. Mau dari industri, retail, semuanya kita jadi pilihan pertama orang Indonesia. Ya. Belum sampai keluar Indonesia. Kita pilihan pertama baik dari teknologinya, ya, produknya, servis yang kita berikan, jasanya, semuanya kita jadi pilihan pertama di orang Indonesia. Itu mimpi saya Pak. Jadi baterai itu Elektro lah jagonya, udah gak usah kemana-mana. Ya. Jadi kalau EV juga meledak di Indonesia, artinya momentumnya dapat. Saat itu Matador Elektro udah ready ya. Ready. Nah, diharapkan secara seperti teknologi itu ya. Maupun secara manufacturingnya. Ya. Tapi harapannya seperti itu. Ya, momentum ini kan tergantung juga tidak hanya Matador Elektro ya. Betul. Tapi Pak. tadi investor pasti udah masuk nih salah satunya. Satu ya tuh investor udah masuk. Kemudian mungkin industri yang akan menjadi partner dalam hal ini konsumen gitu ya. Terus pemerintah. Nah, ada nggak? Tadi kan solar panel tuh salah satunya adalah pengetatan dari sisi kebijakan regulasi pemerintah. Nah, Indonesia kan salah satu komponen, betul nggak? Soal tolong validasi. Saya bukan orang EV sebetulnya atau orang baterai lithium. Salah satu komponen itu kan nikel ya. Indonesia itu penghasil paling banyak nikel di dunia. Betul Pak. Iya, itu data tahun saya lihat di beberapa sumber itu. Berarti strategis dong Indonesia. Strategis, Pak. Harusnya tadi cita-citanya bisa direalisasikan dong, Pak Wisnu ya. Harusnya bisa ya. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ini tergantung nggak dengan kebijakan hilirisasi yang lanjut atau tidak? Pasti Pak. Oh gitu ya. Tentunya tergantung sama pemimpin negara ini kemudiannya ya. Komitmen hilirisasi, komitmen memajukan industri kecil di Indonesia dan penguasaan teknologi di Indonesia. Itu penting ya. Jadi oke lah kita boleh kolaborasi dengan produk Cina masuk yang bikin industri, tapi teknologi ini kita juga harus punya. Saya harap mereka pakai teknologi yang kita punya. Boleh bikinkan, investkan, tapi teknologinya juga kita transfer teknologi atau mengaplikasi teknologi yang kita mau. Itu harapan kita seperti itu. Oke. Saya sadari pasti yang akan masuk Cina. Karena sudah dilirik nih negara kita kan untuk investor-investor luar gitu ya. Investor luar udah mau masuk ke Indonesia. Dengan kondisi Taiwan, China sekarang seperti itu, pasti beli orang-orang Cina ingin melarikan uangnya ke beberapa negara Asia Tenggara yang prospek termasuk Indonesia. Dan saya harap pemerintah bisa memfasilitasi bahwa kita punya nih teknologi di anak bangsa, lithium battery. Saya yakin kita nggak kalah di situ. Tinggal kita diberikan akses, ya. Kita transfer teknologi sama-sama, kita kuasai teknologinya. Jadi nggak hanya mereka invest, kita teknologinya juga transfer dong ke kita. Seperti itu harapan saya. Ada kemungkinan nggak sih Pak ujungnya dari hilirisasi ini? Ini ambil contoh aja ya, solar panel. Selain industri rumahan atau rumah yang memang ada excess capacity dari sisi listrik gitu ya, bisa dijual ke negara, itu kan dulu seperti itu. Tapi akhirnya karena bisnis yang sama, BUMN
juga mempengaruhi, pasti regulasinya berubah gitu ya. Ada kemungkinan nggak industri startup nih seperti Matador Elektro ini akhirnya gini, maksud saya tiba-tiba dibuat BUMN, paham saya, yang produce sendiri, datangkan ahli sendiri, akhirnya startup ini jadi mati sendiri gitu Pak. Bukan digedein oleh pemerintah. Ya hilirisasi sama, tapi hilirisasi dengan perusahaan BUMN sendiri gitu. Jadi kita tuh sebagai startup ya udah mau berkembang malah hilang. Memungkinkan nggak seperti itu atau gimana Pak Wisnu melihat ini? Sangat mungkin kan itu pandangan itu muncul karena pengalaman masa lalu, betul kan Pak? Betul. Pengalaman masa lalu seperti itu. Ya. Kita tanpa kita sadari para pengusaha head to head dengan BUMN sendiri. Iya, betul. Satu, mereka dilindungi regulasi, mereka dekat dengan pimpinan ya, pemimpin negara ini. Eksklusifnya berbeda dengan kita yang swasta, private. Ya. Tapi begini Pak, saya melihatnya bukan dari sisi seperti itu. Saya melihatnya apakah kita akan mati apa tidak perlu takut bersaing. Saya melihatnya ya, tidak akan pernah mati. Ya, kita nggak akan pernah mati. Kita bisa melihat banyaknya industri swasta ya, yang di luar negeri yang juga digencet sama pemerintah, dia survive. Ya. Dulu kalau nggak salah Honda juga digencet sama pemerintah beberapa regulasi, dia bisa bertahan dan bisa lebih besar. Saya masih optimis ya. Meskipun sekarang juga sebenarnya BUMN juga udah mengatur tuh antara namanya IBC ya. Itu baterai lithium yang akan dibuat di Indonesia, konsorsium dari sepengetahuan saya Pertamina, PLN dan para BUMN ya. Bikin industri baterai lithium besar. Apakah kita akan ditelan? Ya mungkin. Ya, mungkin. Tapi apakah kita akan mati? Ya enggak. Kita punya marketnya sendiri. Ya, punya market sendiri. Kita punya marketnya sendiri. Atau mungkin ada satu atau dua aspek yang mereka butuh dari kita mungkin ya. Betul. Siapa tahu ya seperti itu ya. Bisa kita kolaborasikan. Ya pebisnis lah ya. Kita ambil celah nih. Kita ambil celah. Kalau bicara gede-gedean Pak, itu kan besar-besaran namanya kan. Semakin gede semakin menang gitu ya. Ya mungkin memang iya. Mereka semakin lama yang besar menang. Tapi kan dunia tidak berlaku seperti itu Pak. Yang kecil banyak yang selamat kok. Ya kan? Bahkan ketika ditempa krisis yang kecil yang selamat. Ya. Jadi tetap optimis bagi kita yang startup kecil bergerak di bidang industri yang bersaing yang besar ya. Bersaing kita besar. Selalu ada celah di situ. Selalu ada celah, pelajari marketnya, lihat. Kalau kita mau masak itu kan kalau kita contoh sederhana Pak ya, kalau saya berbisnis itu sebetulnya, saya tinggal di suatu rumah baru saya gitu ya. Saya mau pertama hal yang saya mau lakukan di rumah baru itu saya lihat, antar saya ke pasar. Saya pengen tahu nih banyak jualan apa. Ya, seperti itu berbisnis. Jadi selalu ada celah, selalu, bahkan dari pedagang yang jualan ikan kecil cuma 5 biji aja mereka bisa survive kok. Masa kita yang kayak gini, teknologi kayak gini nggak bisa bertahan. Iya. Kita harus optimis ya. Apalagi ini teknologi masa depan ya. Teknologi masa depan. Saya masih optimis. Masih optimis ya. Peluang kolaborasi masih besar. Sangat open ya. Jadi berbagai macam bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau untuk survive tumbuh tinggi sampai kita exit semua bisa banget. Sangat bisa. Memungkinkan ya. Memungkinkan. Ya kenapa saya tanyakan hal itu ya, karena saya bukan bergerak di industri otomotif atau apa ya, nggak ada pengalaman di sana, tapi melihat bahwa Indonesia sampai sekarang nggak punya mobil nasional, Indonesia tidak punya motor nasional gitu ya. Mudah-mudahan sih. Ujung-ujungnya kita impor gitu. Impor, mudah-mudahan baterai lithiumnya minimal ya Pak ya, kita menguasai Indonesia ya. Amin. Dan itu part of EV secara umum, mungkin banyak regulasi kepentingan yang akhirnya Indonesia mungkin tidak punya mobil EV nasional, tapi partnya boleh dong. Boleh gitu ya. Produk nasional. Teknologinya boleh lah kita pakai teknologi bangsa gitu kan. Betul seperti itu. Oke, luar biasa. Pak Wisnu, kalau kita bicara mengenai regulasi ini pasti berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan siapa presiden atau wakil rakyat yang terpilih gitu ya. Harapannya seperti apa sih? Terutama dari industri baterai lithium atau EV secara keseluruhan terhadap pemerintah yang akan datang nih. Ada harapan tertentu. Ini di luar dari ini ya. Masa pemilu. Di luar politik masa pemilu. Harapannya apa sih gitu? Ya. Harapan saya yang pasti begini. Proses transisi energi ini tidak bisa kita berdiri sendirian.
Di negara-negara maju transisi energi itu pemerintah, akademisi, dan private atau industri bergerak bersama di satu koridor yang memang punya tujuan untuk transisi energi yang bersih. Ke situ dulu deh, kita nggak usah ngomongin profit. Oke. Yuk berbuat rame-rame, bareng-bareng untuk memperbaiki bumi. Ya, ini akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Udah situ dulu, kita mindsetnya sama nih. Kalau kita ngomong semua punya kepentingan keuntungan, itu benturannya sangat kencang banget. Iya. Kita bergerak bersama-sama proses transisi energi ini untuk bumi yang lebih bersih. Meskipun baterai lithium, kita juga masih pakai batu bara, kita juga transisi energi di situ. Jadi bergeraknya semua lini, Pak. Nggak hanya lithium battery. Lithium battery dicas pakai listrik gitu kan, ya listriknya coolnya masih pakai batu bara gitu. Tapi kan PLN juga punya proses transisi energi dari batu bara ke yang lebih ramah lingkungan. Dari cangkang, dari kayu, ya kan, dari batok kelapa, ya, biobiomas dan sebagainya yang memang bisa digunakan. Jadi kita nggak usah ngomongin lithium battery, kita selamatin yuk alam kita sendiri. Kita selamatin. Mungkin dari ekosistem baterai lithium nanti PLN-nya berubah jadi transisi energinya berbagus, pasti akan tumbuh. Kita fokusnya ke arah menyelamatkan hidup umat banyak. Saya sih mikirnya kayak gitu. Oke. Jadi yuk kita mikir-mikirnya rame-rame. Udahlah, profit itu dia akan mengikuti. Iya. Kita kan punya tujuan ke sana, mulia nih. Tujuan kita mulia. Semakin panas, Pak. Malang dulu dingin loh, Pak. Sekarang panas. Lebih panas sekarang. Jadi ini udah saatnya kita ini bergerak. Saatnya kita bergerak. Pemerintah sadar diri ya. Kita juga, industri juga sadar diri bahwa kita harus berbuat lebih nih untuk bumi yang kita tinggali, kita serap nikmatnya ya, kita ambil semuanya, kita makan dari sini. Itu dulu deh. Nanti deh kita ngomongin profit itu semakin banyak, itu dulu kita gerak di situ dulu. Kalau motifnya sama, tujuannya sama, enak kok jalannya. Iya. Kita sama tujuannya. Itu menarik sekali sih, karena pernah ada narasumber di podcast kami juga, Pak Tendri namanya, ahli CSR ya. Beliau bilang ngasih contoh. Kalau Pertamina jualan bahan bakar fosil gitu ya, BBM yang sekarang kita pakai bersama-sama, ya memang itu bisnisnya. Kalau itu tiba-tiba berhenti karena mau clean energy kan nggak mungkin. Tapi minimal cobalah di SPBU itu semua listriknya disuplai oleh solar panel gitu ya. Itu kan apa istilahnya net zero apa gitu ya. Itu maksudnya itu ya. Betul. Jadi walaupun baterai lithium dicas juga pakai listrik yang pakai batu bara, tapi kan sedikit-sedikit mulai bertransisi ya. Tidak bisa tiba-tiba transisi gitu ya. Tapi harus dimulai gitu ya. Harus dimulai, betul Pak. Okay. Jadi ya saya sedikit kecewa ya dengan regulasi di mana PLTS itu seperti dihambat. Kelihatan seperti itu ya. Bahkan PLTS itu sebenarnya dari sumber energi bersih dia yang paling sangat bersih loh Pak. Paling sangat bersih. Gitu ya. Kan baterai lithium masih pakai listrik kita. Iya. Pakai matahari Pak. Jadi sumber tenaga. Bersih banget loh Pak. Baterai lithium masih pakai bantang bang ya. Iya. Ya kan? Iya. Solar panel itu paling bersih sebenarnya. Sebenarnya kalau motif kita, tujuan kita sama, ya, makanya kita kembali lagi ke fitrah gitu. Tujuannya transisi energi apa? Apakah untuk mencapai keuntungan sendiri, atau mau ke arah mana? Tujuan transisi energi untuk menyelamatkan bumi kita. Sudah kita sederhanakan berpikir, tujuan kita buat sama. Harapan saya nanti ya regulasi akan muncul untuk mendukung transisi energi. Dia harus berpikir lebih besar ya. Harus berpikir lebih besar ya. Kalau semua ngurusin perutnya masing-masing atau Pak, ya akhirnya kayak gitu Bapak tahu sendiri kan. Iya. Seperti apa? Oke, kita balik ke Matador Elektro nih. Matador Elektro ya. Saya ingin tanya nih, sebenarnya investor kan udah ada. Sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh Matador Elektro ini selain survive dan nunggu momentum apa sih Pak? Apakah tidak mudah mencari market atau ada hal lain yang saat ini sebagai sebuah startup di bidang atau di industri atau teknologi yang saya pikir adalah sebuah keniscayaan kita akan bergerak ke sana. Apa Pak yang paling dibutuhkan saat ini? Yang paling saya butuhkan yaitu yang pasti akses market ya. Akses market. Berikan ruang yang lebar untuk teknologi dalam negeri untuk masuk. Ikut terlibat. Memajukan. Harapannya seperti itu. Saya butuh akses di kekuatan regulasi pemerintah yang membuat kita ini loh, kita punya teknologi baterai dari di Indonesia ya. Libatkan mereka. Mungkin kita nggak semuanya kita juga nggak rakus. Beberapa
material part yang memang kita kuasai Kak, baterai manajemen sistem ya, bisa diserahkan ke kita. Bolehlah manufacturingnya sana silahkan. Kita juga ingin terlibat dalam teknologi. Oke. Akses. Ya. Boleh lebih spesifik nggak kan Pak? Gini, audiens kita kan mungkin ada juga yang nonton dari industri ya, perusahaan. Oh saya mau pakai nih produk dalam negeri. Oh saya butuh. Sebenarnya bisa digunakan oleh perusahaan apa saja dan untuk apa sih secara umum yang sudah bisa didukung oleh Matador Electro ini? Tadi sempat disampaikan manufacturing atau ada apa lagi kira-kira? Ya ini sekalian promosi Pak ya. Silakan. Justru ini Sekalian ruangnya promosi. startup untuk kita bertumbuh bareng ya. Jadi kalau apapun yang terkait dengan penyimpanan energi berbasis bahan baterai lithium kita bisa. Contohnya biasanya digunakan electric vehicle, ya kan? Itu yang pada umumnya orang tahu kan. Ya. Yang kedua PLTS itu saya sudah jelaskan kan, untuk PLTS untuk penyimpanan baterai, pengganti genset dan sebagainya kalau lampu mati backup. Yang lain adalah untuk industri biasanya gini Pak, di industri itu ada kayak istilahnya menyebutnya gini, ketika pergantian mesin dia tidak boleh mati kan. Iya, harus jalan terus. Harus jalan terus. Itu transisi proses itu harus smooth. Itu butuh baterai. Jadi dia mendeliver antara mesinnya biar tidak mati itu butuh baterai. Apa ini UPS seperti itu gitu? Iya, semacam UPS. Itu kan lithium. Tapi untuk skala industri ya? Skala industri. Oh, gitu. Istilahnya apa? Harmonisasi gitu ya. Oke. Harmonisasi industri ya. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Forklift yang di dalam ruangan industri kita juga bisa, baterainya bisa kita support sistem sewa. Oh gitu. Jadi memang Matador Electro ini sudah membuat baterai-baterai yang fit untuk kendaraan-kendaraan itu ya? Iya bisa. Oh gitu. Bisa sudah ada produknya atau sudah memang? Jadi. Memang sudah jadi. Kan ini tinggal gitu. kita lihat dimensinya berapa. Kita sesuaikan boardnya kita pakai punya kita. Kita masukkan board itu kita sudah. Oh itu banyak Pak sebetulnya ya? Iya. Yang membutuhkan ya. Manufacturing produksi di Indonesia itu industri banyak sekali ya. Betul. Akses marketnya ini teman-teman ya. Artinya ya kalau ada teman-teman di sekitarnya sebenarnya ini industri nasional. Memang pabriknya tidak besar sekarang ya Pak ya, belum besar ya. Betul. Tapi kan seiring dengan demand dan serapan dari market ini akan makin besar ya Pak ya. Dan ini juga industri-industri pendukungnya tadi saya dengar masih ada yang di Subcon juga ya. Dan penelitian di Cina juga berkembang terus, maka R&D di universitas dan sebagainya itu tumbuh terus Pak di Indonesia ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan ini Pak, segala jenis baterai lithium ya. Contohnya misalnya laptop. Ya. Laptop itu lithium battery. Iya, lithium battery. Kita bisa. Karena handphone, laptop gitu ya. Handphone kita belum karena itu mesti nempel di pabrikan kan. Oh iya. Laptop gitu. Kalau ada industri laptop yang butuh TKDN, kita bisa support. Atau HP yang butuh, HP kan mainnya retail ya, kayak nggak butuh TKDN ya. Atau mungkin pemerintah bikin laptop sesuatu yang besar gitu ya. Kalau produk baru masuk, kayaknya masih perlu juga sih Pak TKDN. Iya tapi sih, komponennya bisa ngambil dari Matador Electro. Berarti itu custom ya Pak? Artinya gini, bisa. Ngobrol butuh seperti apa dan sebagainya, termasuk baterai-baterai cadangan untuk retailnya bisa supply juga ya. Betul. Oh gitu. Segala macam penyimpanan energi berbasis baterai lithium kita bisa. Mau untuk laptop bisa, mau untuk industri bisa, tapi kan bisa. Ya startup lah, custom ya. Istilahnya kayak gitu ya. Custom intinya based on agreement ya. Pasti modelnya segala macam diskusikan dengan calon customer-nya Pak ya. Betul Pak. Oke, luar biasa sekali. Saya pikir tadi ujungnya EV ya. EV satu hal ya. Tapi ternyata bisa masuk ke berbagai industri dan produk ya. Iya gitu Pak. Ya. Sebesar itu ya ternyata peluangnya ya. Sebesar itu untuk lithium battery. Dan pemainnya masih sedikit. Pemainnya masih sedikit. Teknologi yang menguasainya masih sedikit. Pemainnya begini, kalau ngomong pemain itu pasti banyak Pak. Cina kan udah main duluan. Udah lama juga. Pemain lokal ya saya bilang. Iya, pemain lokal itu masih sedikit. Yang serius ya, yang serius dan fokus mau ke arah sini itu masih sedikit. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih kepada di segmen ini tidak afdol kayaknya kalau tidak memberikan tips bagi para founder, business owner, pelaku startup yang mungkin sedang struggling sekarang atau mungkin masih mencari bentuk atau sudah kesana kemari mencari investor gitu. Apa sih yang bisa di-share ke teman-teman founders di luar sana dari seorang founder, pimpinan Matador Electro yang juga kemarin juara di Startup for Industry 2023, sudah mendapatkan investor, punya mimpi besar, tidak hanya profitable tapi tadi kita harus mengubah mindset, kita harus kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya. Apa yang bisa disampaikan ke teman-teman di sana?
khususnya ini untuk ini. Sebenarnya saya kalau menyampaikan insight itu saya rasa kok ya terlalu berlebihan. Saya masih kecil ya. Sebenarnya Pak Titi yang pantas nih. Tapi oke lah, kayak dipaksa untuk mengeluarkan insight. Jadi ya, kalau saya karena kelas saya early stage ya, saya bicara early stage Pak. Saya nggak bicara startup yang gede ya. Saya bicara early stage. Early stage itu 90% mental. Oke. Jadi saran saya, jangan sibuk cari investor. Investor akan menemukan Anda. Kalau Anda punya mental, ya, perbaiki dulu mentalnya. Ambil sedikit. Jangan harap dapat investor kalian ngambil banyak. No, ya. Kita ngambil sedikit. Itu mindset yang harus teman-teman early stage dapat. Ngambil sedikit untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, itu leader juga seperti itu ya. Jadi kita mental diperbaiki, ngambil sedikit, berkorban lebih. Karena di stage ya. Udah itu dulu. Investor kan mengikuti. Nanti mental itu bentuk kan akan menemukan pakemnya yang pas. Iya. Saya percaya sama itu ya. Jadi akan menemukan ini. Dan itu ya seleksi alam lah mental itu ya. Seleksi alam nanti kita akan menemukan produk yang pas, teman-teman lingkungan yang pas juga, ekosistem yang pas. Investor pun juga momentumnya akan datang saat yang mental kita benar-benar di tempat itu. Jadi mental itu loh ya. Gak usah bingung produk, mental nih saya mau misalnya bisnis rintisan di bidang makanan ya, saya mau bisnis ini bertahan, punya cabang banyak. Udah mental kuatin. Mental itu bisa dalam arti ya mungkin ya kalau kita muslim gitu ya, ya perbaiki mental ibadah dengan Tuhan ya. Kalau kita pekerja keras ya, kerja lebih keras lagi, kerja lebih hebat lagi, lebih kreatif. Mental kan itu dong, cuma mental doang. Mental diperbaiki, ambil sedikit dalam kehidupan. Mimpinya jangan ngambil banyak kalau kalian ada di atas, ngambil sedikit. Dan itu mimpi yang sampai saat ini pun juga saya ambil. Saya ngambil sedikit aja. Sisanya saya bagi-bagi sama teman, tim lebih gede, bisa pekerjakan banyak orang. Semakin kaya, semakin ngambil sedikit. Kita nggak perlu ngambil banyak. Jadi mental dulu deh diperbaiki. Oke, luar biasa sekali itu. Karena early stage startup itu kalau ada investor mau masukin uang juga berapapun akan habis. Kecuali Pak, mental orangnya yang dia percaya itu bisa membuat perjalanannya menjadi panjang ya. Betul. Dengan uang investasi yang mereka keluarkan gitu ya. Tapi kalau mentalnya nggak ada tadi ya mungkin beberapa bulan akan tutup gitu ya. Lenyap hanya untuk OPEX. Pasti. Gitu berapa bayangkan ya. Dari awal nggak punya apa-apa, dikasih miliaran, lenyap buat OPEX. Hilang juga, kita tahu lah tahun kemarin aja ada lebih dari 10 perusahaan startup yang sudah dapat injeksi luar biasa. Luar biasa itu juga hilang gitu ya. Berapa miliar, berapa triliun, lenyap, hilang. Iya. Lenyap Pak. Makanya ngambil sedikit. Udah ada leader di riset, saya ngambil sedikit sekali untuk tim saya. Dari situ kita ngambil bisa sedikit. Bisa survive. Dan tunggu momentum. Tadi luar biasa tuh insight-nya dua hal itu. Momentum pasti akan datang. Tunggu momentum. Sabar, kita sabar. Saya juga bilang ke investor sabar, momentum kita tunggu. Kalau masih percaya sama saya ya. Sabar, momentum itu akan datang. Oke Pak Wisnu, terima kasih banyak sharingnya luar biasa. Semoga Matador Elektro ini makin melejit. Amin. Seiring dengan makin banyaknya kebutuhan baterai lithium di Indonesia, baik EV maupun industri ya. Dan semoga ada investor-investor lain seiring dengan berkembangnya Matador Elektro, dan apa yang di-sharing oleh Pak Wisnu tadi bermanfaat buat saya pasti. Belajar banyak juga Pak, karena setiap orang itu unik. Ada pelajaran yang berharga yang selalu bisa diambil oleh saya ya, walaupun ya saya sering berbicara dengan banyak orang tadi, ambil yang bagusnya, dan itu berdampak sekali terhadap diri saya dan mudah-mudahan terhadap viewer kita yang di luar sana. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di segmen-segmen lainnya.